Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Kita sudah memasuki masa Advent yang kedua. Semoga berkat-berkat dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia mengajak kita di balik semua kelemahan dan keletihan kita, di balik setiap persoalan dalam kehidupan kita, di balik setiap sakit dan penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepadanya. "Hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegahan kepadamu." Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita untuk mendapatkan kelegahan. Dia datang kepada kita dan kita harus datang kepadanya agar kita memperoleh kelegahan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Maka gunakanlah kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan selama kita masih hidup. Kita tidak bisa menanggung sendiri penyakit kita, persoalan kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan agar kita memikul itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan berjanji, "Aku akan memberikan kelegahan kepadamu." Kelegahan bisa kita terima, bisa kita peroleh kalau kita mau datang kepada Tuhan. "Datanglah kepadaku." Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Seberat apapun dosamu, sesakit apapun hatimu, seberat apapun pergumulanmu, Tuhan tidak pernah menolak Anda, tapi Dia mengundang Anda, "Datanglah." Pertanyaannya, maukah kita mendengar undangan Tuhan? Maukah kita mau datang kepadanya supaya kita bisa merasakan kelegahan? "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Belajar daripada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Belajar daripada Tuhan, agar kita tidak mengingat kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Kita tidak akan pernah dapat memikul salib hidup kita kalau kita masih sombong, membusungkan dada kita dan tidak mau menunduk atau merendahkan diri kita. Ketika kita hanya bisa mengandalkan kekuatan diri kita, Tuhan justru tidak hadir. Tuhan hadir ketika Anda membungkukkan dirimu, merendahkan dirimu, mengandalkan juga kekuatan dari Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Karena kita bukan orang-orang yang sombong yang mengandalkan kekuatan kita, tapi kita juga mengandalkan pertama-tama kekuatan yang berasal dari Tuhan, agar kita mampu menghadapi semua peristiwa, gejolak, kesulitan, penderitaan, sakit dan penyakit dalam kehidupan kita. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Kadang lilitan persoalan membuat kita merasa letih lesu dalam hidup kita. Beban berat bahkan enggan untuk melanjutkan hidup. Kadang kita bilang, aduh Tuhan cukuplah. Saya sudah gak bisa buat apa-apa dalam hidup. Tetapi sadarlah bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang penuh daya kekuatan, Allah yang lemah lembut dan rendah hati, Allah yang tidak akan pernah menolak dan tidak pernah membiarkan kita berjuang seorang diri dalam kehidupan kita. Allah kita memiliki segala solusi yang terbaik untuk semua persoalan yang sedang kita hadapi. Dia mau agar kita memperoleh ketenangan dalam kehidupan kita. Maka dekatilah Tuhan bila keputusasaan mulai melanda kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kepada siapa kita berharap kalau bukan kepada Tuhan? Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita tidak jauh daripadanya. Saya punya pergumulan, Anda juga punya pergumulan. Kita datang kepada Tuhan, kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pikul bersama saya Tuhan, agar saya tidak putus asa dan menyerah. Saya sakit Tuhan, saya ingin menyerahkan sakit dan penyakit saya. Biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu mengalir dalam setiap organ tubuh saya yang sakit dan sembuhkan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga karena setiap hari Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu, agar setiap pergumulan, persoalan, sakit dan penyakit tidak kami tanggung sendirian, tetapi kami tanggung bersama-sama dengan Engkau. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak menjauh daripadamu. Beri kami kekuatan, agar kami tidak putus asa. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Rangkul mereka Tuhan, agar mereka boleh merasakan kehangatan cinta-Mu. Yang punya pergumulan dalam keluarga, hidup berumah tangga, Kau bantu mereka, agar mereka tetap bersatu dan bertahan dalam janji perkawinan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.